Salam, saudara-saudara. Senang sekali bisa bertemu walaupun dengan cara yang agak aneh kali ini dan bisa membawa firman kepada saudara. Hari ini saya mau berbicara kepada saudara mengenai satu proses yang dekat kepada hati kita semua, yaitu mentransformasi hati kita, mentransformasi diri kita menjadi seperti Kristus. Dan sebelumnya itu, mari kita berdoa dan minta Tuhan yang memberkati firman ini, bukan seorang manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, ya dengan cara yang sedikit aneh ini, dengan jarak yang jauh, dengan waktu yang berbeda, kami membuka firman dan kami mengundang Engkau untuk sungguh-sungguh yang mengilhamkan dan yang menginspirasikan firman, yang menghidupkan firman itu ke dalam hati kita. Saya mengaku saya cuma manusia biasa, tetapi saya terbuka kepada Engkau dan mengundang Engkau untuk berbicara kepada hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon ini dalam nama Yesus Kristus. Ya, hari ini kita mau berbicara mengenai topik bertumbuh di dalam Kristus. Dan untuk itu kita akan melihat kepada Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-16. Dan saya akan membaca firman ini. Mari saya mengundang saudara mengikut bacaan kita bersama. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal ini akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, Paulus adalah seorang yang sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Kita mengenal bagaimana dia telah melayani Tuhan. Pada saat dia menulis bahagian ini, kira-kira dia telah melayani Tuhan selama 30 tahun. Tetapi yang menarik bagi saya adalah bahwa walaupun dia sudah lama ikut Tuhan, walaupun dia adalah orang yang bisa dikatakan dia adalah seorang pahlawan iman, ya boleh dikatakan misionaris yang utama, yang terutama, dia masih merasa bahwa dia harus terus bertumbuh. Salah satu kunci untuk pertumbuhan kita di dalam Kristus, dan kita akan melihat di dalam bahagian firman ini, adalah fokus. Kita harus fokus. Saudara, kita tahu bahwa Paulus mempunyai fokus, terarah perhatiannya kepada Kristus. Dan segala sesuatu yang dia lakukan, tujuannya adalah untuk bertumbuh di dalam Kristus. Dan pada kesempatan ini, saya mau katakan pada pagi hari ini atau pada malam hari ini, tergantung kapan saudara melihat rekaman ini, pada saat ini, saya mau mengangkat dari ayat-ayat yang kita baca, 4 prinsip yang saya kira bisa menolong kita menjadi lebih sungguh-sungguh dalam proses fokus kepada pertumbuhan kita. Dalam hal lebih terarah, lebih terpikir, lebih mengutamakan hal-hal yang akan menolong kita betul-betul fokus kepada Tuhan. Hal pertama yang kita melihat Paulus
mengutamakan di dalam ayat-ayat ini adalah mengaku kekurangan pribadi kita. Dalam hal ini maksud saya adalah bahwa kita berani mengaku bahwa memang kita masih belum mencapai. Saya kira rasa puas dengan keadaan rohani kita akan sungguh-sungguh menggagalkan semua usaha di mana kita bisa coba lebih dekat kepada Tuhan. Paulus sendiri mengatakan beberapa kali, dan memang kita bisa melihat betapa fokusnya dalam ayat yang ke-10 yang kita belum membaca tadi, tapi dalam ayat itu dia mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dan kemudian kita melihat betapa ini seorang hamba Tuhan yang telah, boleh katakan telah punya prestasi rohani yang begitu luar biasa, mengatakan dalam ayat 12 begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau aku telah sempurna. Dan coba kita loncat satu lagi dalam ayat yang ke-13, dia mengulang kata-kata gagasan yang sama dengan kata yang berbeda. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Paulus mengatakan kepada orang yang ada di Filipi, kerinduan hati saya adalah mengenal Kristus lebih dan lebih dan lebih. Mengenal dia di dalam kuasanya, mengenal dia di dalam kebangkitannya, mengenal dia di dalam ikut menderita dengan dia. Tetapi Paulus mengatakan, saya belum mencapai. Nah, saudara, ini lucu. Ya, lucu maksudnya menarik. Paulus adalah orang yang telah atau sedang dalam proses menulis bahagian-bahagian yang akan menjadi sepertiga dari firman Allah perjanjian baru yang kita pegang. Tetapi orang itu mengatakan, saya belum pernah mencapai. Paulus ini mengatakan, Paulus ini yang dipakai Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Ada yang menulis di situ bahwa sapu tangan rasul-rasul pun. Nah, bayangkan saudara, orang yang capek, orang yang panas, dan dia lap kepalanya dan sapu tangannya dibawa dan itu ditaruh di atas tubuh orang yang sakit. Orang itu sembuh. Nah, saudara, orang ini sungguh-sungguh betul sudah dekat kepada Tuhan. Saya tidak mungkin, saya takut mengaku kalau saya berani mengaku saya akan bisa seperti Paulus. Saya tidak berani mengaku. Tetapi Paulus mengatakan, walaupun demikian, saya masih merasa masih belum mencapai. Saya masih belum mencapai. Ia masih memerlukan kasih karunia Allah. Ia masih memerlukan. Itu sebabnya di dalam ayat ini dia tidak malu kepada teman, kepada orang yang dia telah membawa kepada Kristus. Dia tidak malu mengatakan, saya belum mencapai. Nah, saudara, saya kira kita semua harus juga berani. Kita juga harus berani mengatakan, kalau saudara berada di dalam situasi, dalam kehidupan rohani saudara, bahwa saudara merasa, saya sudah agak cukup, saya sudah agak mencapai, ya puji Tuhan, saya sudah ikut Tuhan sekian puluh tahun, memang saya sudah isi firman Tuhan, saya sudah mengenal firman Tuhan. Saudara, saya pribadi mengaku, saya dalam usia saya begini, saya mengaku saya sudah ikut Tuhan cukup lama. Saya sudah bekerja Tuhan, sejak sudah mau 35 tahun lebih saya sudah bekerja purna waktu untuk Tuhan. Dan saya mengaku bahwa ada kalanya saya, kalau misalnya saya mendengar khotbah dari orang lain,
Saya pernah dengar gagasan itu. Ya, itu bukan perkara yang baru bagi saya. Ya, saudara, saya kira itu sesuatu yang sangat bahaya. Sangat bahaya kalau kita sudah mencapai situasi di mana kita merasa puas. Di mana kita merasa sudah sampai. Sebaliknya, saudara, kita sadar bahwa mengikuti Kristus selalu ada lebih. Selalu ada lebih banyak. There's always more. Selalu ada bahagian di dalam firman yang lebih dalam. Ada bahagian di dalam tulisan ayat-ayat yang masih kita belum mengerti. Paulus mengatakan, kalau kita mau betul-betul bertumbuh dalam Kristus, kita harus berani mengaku bahwa saya belum betul-betul mencapai. Hal kedua yang kita melihat di dalam ayat-ayat ini adalah kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus berani mengejar Kristus. Mengejar Kristus. Di dalam ayat 12 bagian B, ia mengatakan begini, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Yang menarik, dia juga 2 kali dia mengatakan dalam ayat yang ke-14, dia mengatakan begini, aku berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Rasul Paulus menggunakan istilah yang di dalam bahasa Inggris, mungkin saudara baca, kalau saudara pegang bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, saudara bisa lihat istilah press in. Press in. Itu di dalam ayat yang ke-6 dari Filipi, kata yang sama digunakan, tetapi di situ mempunyai arti yang sedikit lebih harfiah, yaitu seolah-olah aku menghantam, aku menumpuk, aku mengejar dengan begitu keras. Kita tahu bahwa Paulus juga, saya tidak taruh ini di layar, tetapi Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9, Paulus ayat yang ke-24 sampai ke-26, Paulus berbicara mengenai perlombaan. Dia berbicara mengenai perlombaan lari. Dan dia mengatakan bahwa tidakkah kau tahu semua orang lari untuk mengejar hadiah, tetapi hanya satu orang. Sehingga Paulus mengatakan begini, karena itu berlarilah untuk mencapai kemenangan. Saudara, di dalam kehidupan kita harus berani mengutamakan, kita harus berani memprioritaskan dan mengejar kesempatan untuk mengenal Kristus lebih dalam. Mengenal Kristus lebih dalam. Paulus berlari. Paulus pun di dalam ayat yang saya singgung tadi, Paulus mengatakan, aku menekan tubuhku, aku mendorong, aku menghantam tubuhku, supaya aku tidak jatuh pun di dalam dosa. Saudara, Paulus berani mengutamakan segala sesuatu karena Kristus telah menangkap dia. Nah, kita tahu sebelum dunia dijadikan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29, firman Allah mengatakan, sebelum dunia dijadikan, ia telah memilih kita untuk menjadi serupa dengan anaknya. Menjadi serupa dengan anaknya. Saudara, Paulus mengatakan, saya mengejar. Hal inilah yang penting dalam hidupku. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13 bagian A, Paulus mengatakan, satu hal ini, bahasa Inggris, this one thing I do. Satu hal ini adalah untuk mengejar
untuk mengejar Kristus. Saudara, saya harus mengaku, seringkali saya tidak bisa menyatakan kata-kata ini dengan jujur. Seperti Paulus dalam poin pertama, saya mengaku bahwa saya sering juga kurang. Tapi Paulus menekankan, kalau engkau memberi prioritas utama kepada hal mengejar dan mengenal Kristus, itu akan membuat hidupmu bertumbuh. Mungkin saudara katakan, wah, memberi satu hal ini sebagai prioritas, tapi saya punya banyak prioritas dalam hidup saya. Saya harus mencari nafkah, saya harus menolong keluarga, saya harus mengurus ini, dan saya harus melakukan itu. Saudara sudah lupa. Pasti saudara masih ingat ayat yang terdapat di dalam Matius, di situ di dalam Matius firman Allah mengingatkan kita bahwa kalau kita mencari lebih dahulu, Matius pasal 6 ayat 33, kalau kita mencari kerajaan Allah lebih dahulu, maka semua prioritas yang lain akan diselesaikan, akan diurus, akan digenapi. Kalau saya semakin dekat kepada Tuhan, itu berarti saya menjadi suami yang lebih baik. Itu berarti saya menjadi ayah yang lebih baik. Itu berarti saya menjadi seorang pekerja, seorang hamba Tuhan yang lebih baik. Saya menjadi manager, saya menjadi dokter, saya menjadi pengacara, saya menjadi businessman yang lebih baik. Itu adalah janji Allah. Itu sebabnya Paulus mengatakan, ia mengejar, ia menghantam, ia mendisiplin diri, ia menguasai diri. Satu-satu tujuannya adalah mengenal Kristus lebih dan lebih dan lebih. Mungkin saudara, saya tidak tahu kalau saudara pernah dengar cerita bagaimana seorang bernama Roger Bannister menjadi orang yang pertama kali lomba lari 1 mil di bawah 4 menit. Sebelumnya semua orang merasa itu mustahil. Tapi dalam perlombaan itu, kalau menurut yang saya dengar, itu hari suasana agak kurang cerah, agak gerimis-gerimis. Dan mereka sedang lari dan ada seorang pelomba yang lain yang lari di depan dia, berada di depan dia, dan namanya Wendy, dan waktu dia sedang lari dan menurut catatan orang mengatakan, ia menoleh ke belakang untuk melihat di mana si Roger Bannister, dan pada saat dia menoleh, Bannister langsung lari cepat, mendapatkan dia, melewati dia, dan menang, dan melakukan perkara yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu seorang manusia lari cepat 1 mil di bawah 4 menit. Saat ia menoleh, menaruh perhatian kepada perkara yang lain, tidak menaruh fokus kepada apa yang mau dia capai, saat itu, he lost the race. Dia kalah. Hal ketiga yang kita bisa pelajari mengenai bagaimana kita bisa bertumbuh dalam Kristus adalah kita melupakan masa lalu. Firman Allah mengatakan di dalam ayat 13 bagian B, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus menegaskan kepada kita bahwa kita harus meninggalkan masa lalu, karena masa lalu itu menjadi seperti beban yang mengikat kita, yang membelenggu kita, sehingga kita tidak bisa lari dengan cepat. Paulus mengingatkan kita bahwa ada 2 hal yang bisa mengikat kita pada masa lalu.
hal pertama yang bisa mengikat kita pada masa lalu adalah keberhasilan atau kemenangan-kemenangan kita. Ada orang yang masih ingat, wah waktu saya masih muda, oh Tuhan berkati saya, waktu gereja kami masih baru, wah Roh Kudus jatuh dan firman Allah luar biasa dan begini dan begitu dan begini dan begitu, dan semua kemenangan-kemenangan masa lalu. Oh saudara, jangan lupa, semua itu adalah hal-hal yang baik, semua itu adalah hal-hal yang berguna, dan ada kalanya kita harus memikirkan kembali kemenangan yang Tuhan telah memberikan kepada kita. Tetapi saudara, kalau kita sedang memulai satu perlombaan, saudara tidak pernah melihat orang yang sedang memasuki garis berangkatnya di starting line di situ, dan mereka mulai bicara kepada teman-teman, waduh kemarin saya menang ini, kemarin saya menang ini. Tidak, itu kemenangan masa lalu, itu semua bagus. Tapi saudara, kita tidak bisa hidup di dalam masa lalu. Ada seorang di dalam bidang kepemimpinan, memang itu bidang yang saya suka ngajar, bidang kepemimpinan adalah mengatakan begini, bahwa keberhasilan kita pada masa lalu adalah alasan atau adalah dasar untuk kegagalan kita dalam masa depan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kemenangan-kemenangan, keberhasilan kita pada masa lalu akan seolah-olah membuat kita merasa, saya sanggup, saya bisa, jadi saya akan melakukan segala. Oh saudara, terimalah berkat yang Tuhan telah berikan kepada saudara pada masa lalu. Tetapi saudara, jangan saudara coba hidup, jangan saudara coba terbelenggu pada masa lalu. Allah masih punya hal yang lebih baik, yang lebih hebat. There's more. Tapi bukan hanya keberhasilan kita pada masa lalu. Tapi mungkin ada orang di tengah-tengah kita yang juga mengalami kegagalan. Saya kira semua kita pernah mengalami kegagalan. Kegagalan kadangkala akan membuat kita merasa kecewa. Kalau keberhasilan kita membuat kita merasa sedikit angkuh atau sombong dan mereka mengatakan, saya bisa, saya tidak perlu lagi apa-apa yang lain. Kegagalan kita membuat kita merasa down, membuat kita merasa kecewa, membuat kita merasa, saya sudah gagal terhadap Tuhan sekian kali. Saudara, kita harus belajar dari kegagalan kita. Kita harus belajar dari hal-hal yang kita lakukan dengan keliru pada masa lalu. Tetapi saudara, jangan sampai kegagalan, jangan sampai hal-hal yang menjatuhkan kita pada masa lalu menjadi sesuatu yang merintangi kita meraih apa yang Tuhan rindukan buat kita di dalam masa depan. Saya yakin saudara telah mendengar banyak cerita bagaimana orang-orang yang berhasil, bagaimana orang-orang yang luar biasa telah mengalami banyak kegagalan pada masa lampau. Saya selalu ingat itu cerita, pasti saudara sudah pernah dengar, mengenai Thomas Edison yang pertama kali menciptakan balon lampu listrik. Dan menurut apa yang kami dengar, menurut sejarah, ia telah mencoba ribuan, ada yang katanya sampai 9.000 jenis benda, bahan, untuk menjadi benang di dalam balon lampu itu yang akan dihidupkan oleh listrik dan menyala. Dan setiap kali dia memakai, semua gagal. Lalu ada orang katanya datang kepada Edison dan mengatakan, Pak Edison, bukankah kau harus mengaku bahwa sudah 9.000 kali kau gagal? Edison rupanya seorang yang positif juga, dia mengatakan begini, oh tidak, saya hanya mendapatkan 9.000 jenis benda yang belum berhasil. Saudara, semua kita mengalami kegagalan. Semua kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Tetapi sekarang Rasul Paulus mengatakan, marilah,
lupakan hal-hal yang ada di belakang. Kalau itu merupakan hal yang merupakan kemenangan, oh puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tapi jangan hidup di dalam masa lampau. Do not live in the past. Tuhan masih mau membuat engkau bertumbuh lebih, membuat engkau maju lebih, membuat engkau lebih dan lebih. Tapi mungkin saudara kata, tidak, saya punya hidup penuh dengan kegagalan. Oh saudara, Tuhan tahu kegagalan itu. Jangan sampai itu mengikat. Jangan membuat itu menjadi dalih. Jangan mengatakan, saya tidak bisa. Saya sudah pernah coba, tapi saya tidak pernah berhasil. Oh saudara, jangan mengatakan begitu. Karena di dalam Tuhan, kita masih mau. Kita masih bisa maju. Hal yang keempat yang kita mau lihat adalah pernyataan ini. Jangan lagi membandingkan diri dengan orang lain. Nah, di sini saya mau saudara melihat ayat yang ke-15. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Nah, maksud Paulus dengan kalimat ini, marilah kita yang sempurna. Di sini kata sempurna tidak berarti bahwa tidak ada kegagalan, tidak ada masalah. Tetapi berarti kita sudah mulai mencapai keutuhan. Bahasa Inggris complete. Kita yang sudah bertumbuh dalam hal ini berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiran tentang satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Nah, mungkin kita bisa katakan begini, orang yang dewasa mengerti cara bertumbuh yang dewasa seperti ini. Ada terjemahan yang lain mengatakan, kalau ada orang lain yang tidak berpikir sama, itu akan dinyatakan oleh Allah kepada mereka. Nah, saya mau angkat dari ayat ini kesimpulan seperti ini. Kalau saudara dewasa dalam Tuhan, saudara mengerti prinsip-prinsip yang kami berikan ini adalah cara-cara untuk bertumbuh. Tetapi saudara, sudah pasti dalam kehidupan kita ada cukup banyak orang yang tidak setuju, yang tidak berpikir demikian. Ada orang yang berpikir berbeda, ada orang yang tidak mau maju dalam hidup kita. Saudara, Paulus katakan seperti ini, kalau ada orang yang berpikir dengan cara berpikir yang berbeda, biar mereka berada di dalam tangan Tuhan. Maksudnya begini, saudara tidak bisa memaksa orang lain bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, jelas kita sebagai orang tua, kita mendoakan anak kita, kita mendidik mereka, kita membimbing mereka, kita memberi awasan kepada mereka, kita melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan. Tetapi kita tidak bisa menjamin mereka akan melakukan hal yang benar. Atau mungkin ada saudara yang teman hidup, suami atau istrimu, tidak begitu dekat atau tidak begitu mendukung engkau mengejar Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, saudara tidak bisa mengizinkan hidup rohanimu dibatasi atau dirintangi oleh orang lain. Jelas kita harus mendoakan. Jelas kita akan menjadi teladan. Jelas kita akan melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Tetapi akhirnya kita harus mengatakan, kalau ada orang yang pikirannya lain, seperti Rasul Paulus mengatakan, kalau ada orang yang berpikir berbeda, biar Allah yang mengurus mereka. Dalam kata lain, saudara, jangan mengizinkan orang lain menjadi pembatas, menjadi penghalang, menjadi rintangan untuk kemajuanmu di dalam Tuhan. Mari kita maju. Mari kita mengejar apa yang Tuhan telah berikan kepada kita.
Jadi sebagai kesimpulan, dalam acara ini, Rasul Paulus memberikan kepada kita 4 petunjuk bagaimana kita bisa maju di dalam Tuhan. Pertama, kita mengaku bahwa kita belum mencapai. Kedua, kita mengejar dengan sungguh-sungguh, menjadi fokus utama. Ketiga, kita melupakan apa yang ada di belakang. Keempat, kita walaupun menjadi kesaksian kepada banyak orang lain, kita tidak mengizinkan hidup kita dibatasi. Kita tidak mengizinkan kehidupan ini kita dirintangi oleh orang lain. Jadi kami menutup dengan 2 pertanyaan ini. Kalau saudara sudah mengenal Tuhan, apakah saudara dalam keadaan puas atau ya boleh saya katakan keadaan suam? Saya kira semua kita termasuk diri saya sendiri harus berani mengaku, wow Tuhan tolong. Karena saya mengaku bahwa kadangkala saya menjadi orang yang fokus utama saya bukan kepada Tuhan. Dan untuk itu kita datang kepada Tuhan. Tapi pertanyaan saya yang kedua, kalau engkau belum mengenal Tuhan, Tuhan memanggil engkau. Firman Allah mengatakan yang kita singgung tadi dalam Roma pasal 8, bahwa Ia telah mengenal kita sebelum dunia dijadikan untuk menjadi serupa dengan anaknya. Tuhan sangat rindu engkau menjadi seperti Dia. Bayangkan, menjadi seperti Allah. Siapa yang berani mengatakan, saya akan menjadi seperti Allah? Tapi itu adalah yang Tuhan hendaki untuk engkau. Mengalami transformasi. Menjadi seperti Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, firman ini mengetuk. Ya, bukan hanya mengetuk, menusuk ke dalam hati kita. Tuhan, saya sendiri mengaku ada seringkali saya tidak sungguh-sungguh press in, betul-betul mengejar kepada Engkau. Oh Tuhan, maafkan saya. Seperti Rasul Paulus, saya mengaku bahwa saya masih jauh belum mencapai apa yang Kau hendaki dalam hidup saya. Tapi izinkan saya Tuhan juga seperti Paulus mau mengejar Engkau. Melupakan kemenangan dan kegagalan saya pada masa lampau. Tidak memperhatikan orang dan apa yang mereka lakukan di kiri kanan saya. Tapi saya mengejar Engkau. Saya rindu menjadi lebih seperti Engkau, Yesus. Saya rindu menjadi seperti Engkau. Seperti Yesus itulah yang ku rindu, Tuhan. Saya mendoakan bagi setiap orang yang mengikuti acara ini melalui video. Walaupun acaranya terekam melalui video, namun firman Allah itu, Engkau mengatakan firman Allah itu tidak pernah keluar tanpa kembali dengan hasil yang dihendakinya. Ubahlah hidup kami, saya mohon Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Tuhan berkati saudara. Semoga kita semua semakin menjadi seperti Yesus. Saya yakin saudara telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan saya yakin untuk kita bisa menerapkan firman Tuhan ini dalam setiap keadaan dan situasi kita. Agar kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap cinta Tuhan. Dan pada saatnya apabila keadaan sudah berubah menjadi lebih baik lagi, kita akan bercahaya dan bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita akan semakin dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan namanya. Saudara, mari kita tutup dengan doa bersama-sama.
Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Berkati, materaikan dalam hati kami, biar terus bertumbuh dan boleh menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Berkatilah umat-Mu, lindungi jauhkan mereka dari segala yang jahat, hardik, belalang pelahap, hardik segala virus dari kehidupan kami dan keluarga kami. Lindungi jauhkan kami daripada segala sakit penyakit. Bukakan tingkap-tingkap langit, berkati umat-Mu, pekerjaan usaha mereka, pelayanan Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, umat yang dikasih Tuhan akan kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk perhatian saudara dan selamat hari Minggu.